MU masih sulit menang beruntun. Palace, Sunderland bertemu di 5 besar. Erling Haaland lewati rekor Solskjaer. Alvarez Brest, Atletico benamkan Madrid. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Mainz versus Dortmund di Mewah Arena berakhir dengan kemenangan tim tamu. Di menit ke-27, Daniel Svensson membuka skor usai menuntaskan umpan silang Julian Brandt. Dortmund kemudian mengadakan keunggulan pada menit ke-40. Karim Adeyemi sukses menuntaskan skema umpan 1-2 dengan Brandt lewat tembakan mendatar. Hingga laga tuntas, skor tetap 0-2 untuk kemenangan Dortmund. Hasil ini membuat Dortmund duduk di posisi kedua klasemen sementara dengan 13 poin. Mainz sendiri baru mengoleksi 4 poin dari 5 laga. Brentford versus Manchester United di pekan ke-6 Premier League berlangsung di Citek Community Stadium. Di menit ke-8, Igor Thiago membawa Brentford unggul lebih dulu. Thiago kembali mencetak gol di menit ke-20, memanfaatkan bola muntah hasil tebisan Bayindir. Skor menjadi 2-0 untuk Brentford. MU memperkecil ketertinggalan pada menit ke-26 lewat Benjamin Sesko yang memanfaatkan kemelut di depan gawang. Brentford akhirnya memastikan kemenangan lewat gol Matthias Jensen di menit ke-78. Tembakannya membuat Bayindir tak berkutik. Hasil ini membuat Brentford duduk di posisi 13 klasemen sementara dengan 7 poin. Manchester United sendiri baru mengoleksi 7 poin dari 6 laga. Manchester United kembali gagal menunjukkan konsistensi di Liga Inggris. Catatan dari Squawka menegaskan, sejak awal musim lalu, Setan Merah belum pernah mencetak kemenangan beruntun di Premier League. Tekanan makin terasa untuk pelatih Ruben Amorim. Menurut data Optajo, laga terbaru menjadi penampilan ke-200 Amorim di level Liga Utama sepanjang karirnya. Namun, dalam 33 pertandingan Premier League bersama MU, ia hanya mengoleksi 9 kemenangan, 17 kekalahan, dan 7 hasil imbang. Angka ini kontras dengan rekornya di Portugal, di mana ia hanya kalah 14 kali dari 167 laga Primeira Liga. Bruno Fernandes kembali gagal mengeksekusi penalti saat Manchester United tumbang dari Brentford. Gelandang asal Portugal itu sudah 2 kali gagal musim ini, sebelumnya saat menghadapi Fulham. Menurut catatan Squawka dan ESPN FC, Fernandes kini tercatat sebagai pemain dengan penalti terbanyak gagal di Premier League sejak debutnya, yakni 6 kali dari 29 percobaan. Angka ini melampaui Mohamed Salah dan Alexander Mitrovic yang sama-sama gagal 5 kali. Situasi ini menambah tekanan bagi Fernandes sebagai kapten MU di musim 2025-2026. Nottingham Forest menjamu Sunderland di City Ground. Forest sejatinya menguasai permainan di awal. Sunderland justru mencuri keunggulan di menit ke-28. Tendangan bebas Granit Xhaka disambut tandukan Alderete di tiang jauh tanpa kawalan. Di babak kedua, permainan lebih terbuka. Postecoglou memasukkan beberapa pemain baru untuk menambah daya gedor. Hingga peluit panjang, skor 0-1 tak berubah. Hasil ini membuat Sunderland naik ke posisi ke-4 klasemen dengan 11 poin. Sementara Nottingham Forest tertahan di posisi ke-16 dengan 5 poin. Nottingham Forest kembali gagal meraih kemenangan sejak ditangani Ange Postecoglou. Kali ini, Forest tumbang 0-1 dari Sunderland di City Ground. Hasil ini menambah catatan tanpa menang dalam 5 laga awal Postecoglou, termasuk kekalahan 0-3 dari Arsenal dan 2-3 dari Swansea, serta 2 kali imbang melawan Burnley dan Real Betis. Sunderland tampil lebih efektif meski ditekan sepanjang laga, seperti dilaporkan Live Score. Forest kini harus segera bangkit dengan jadwal padat menghadapi Midtjylland, Newcastle, dan Chelsea. Sunderland kembali membuat kejutan di awal musim Premier League 2025-2026. Klub promosi ini berhasil mengoleksi 11 poin dari 6 laga, hasil dari 3 kemenangan, 2 imbang, dan sekali kalah. Menurut data Opta, torehan tersebut menjadi start terbaik Sunderland di kasta tertinggi sejak musim 1967-1968. Sekaligus yang tertinggi untuk tim promosi setelah West Ham pada 2012-2013. Granit Xhaka yang memimpin skuad muda Sunderland membawa timnya kini bertengger di peringkat ke-4 klasemen sementara. Chelsea versus Brighton di pekan ke-6 Liga Inggris berlangsung di Stamford Bridge. Pada menit ke-24, Chelsea berhasil unggul lebih dulu lewat sundulan Enzo Fernandez. Di babak kedua, Chelsea sial ketika Trevoh Chalobah di kartu merah pada menit ke-53. Brighton memanfaatkan situasi ini untuk menyamakan kedudukan di menit ke-77 via Danny Welbeck. Memasuki injury time, Brighton berbalik unggul 1-2 lewat Maxime de Cuyper.
Welbeck kembali menjebol gawang Robert Sanchez di menit-menit akhir dan memastikan skor 1-3 untuk Brighton. Dengan hasil ini, Chelsea baru mengoleksi 8 poin dari 6 laga dan tertahan di peringkat ke-8 klasmen. Brighton juga punya 8 poin, namun berada di posisi ke-10. Chelsea kembali kesulitan meraih hasil positif di awal musim Premier League 2025-2026. Dari 6 pertandingan pertama, tim asuhan Enzo Maresca hanya mampu menang 2 kali di Liga. Situasi makin rumit karena mereka mencatat jumlah cedera terbanyak kedua di Liga dan mendapat kartu merah dalam 2 laga beruntun. Menurut data Opta, kekalahan terakhir juga menghadirkan catatan unik untuk pertama kalinya sejak April 1994. Chelsea, Liverpool, dan Manchester United kalah di hari yang sama di Premier League. Crystal Palace menjamu Liverpool di Selhurst Park pada pekan ke-6 Premier League. Palace membuka keunggulan di menit ke-9. Ismail Assar sukses menyambar bola liar. Di babak kedua, Liverpool terus menekan. Federico Chiesa akhirnya menyamakan kedudukan di menit ke-86. Namun kemenangan tetap milik tuan rumah. Eddie Nketiah muncul sebagai penentu, membawa Palace menutup laga dengan skor 2-1. Dengan hasil ini, Liverpool menelan kekalahan perdana musim ini. The Reds masih di puncak klasemen dengan 15 poin, sementara Palace membuntuti di posisi kedua dengan selisih 3 angka. Crystal Palace mencetak sejarah baru dengan menumbangkan Liverpool di Liga Inggris. Gol penentu di masa tambahan waktu memastikan kemenangan 2-1 di Selhurst Park, sekaligus mengakhiri rekor 100% milik tim besutan Arne Slot. Menurut laporan resmi Premier League, hasil ini membuat Palace menjadi satu-satunya tim yang belum terkalahkan musim ini. Catatan tersebut juga memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka menjadi 18 laga di semua ajang, termasuk 12 pertandingan beruntun di Premier League. Oliver Glasner pun semakin dielu-elukan supporter. Florian Wirtz belum mampu memberi dampak berarti sejak didatangkan Liverpool dengan status rekrutan termahal Premier League musim ini. Gelandang asal Jerman itu sudah tampil dalam 7 laga resmi, termasuk melawan Bournemouth, Newcastle, Arsenal, Burnley, Everton, Atletico Madrid, dan Crystal Palace tanpa satupun gol maupun assist. Catatan ini membuat Wirtz dijuluki fans sebagai 007 di media sosial. Harga transfernya mencapai 2,8 triliun rupiah, rekor tertinggi dalam sejarah Liga. Namun performa di lapangan masih jauh dari harapan. Musim ini, Crystal Palace, Sunderland, dan Bournemouth layak disebut kejutan di Premier League. Hingga pertandingan ke-6, Palace berada di posisi kedua dengan 12 poin, sedangkan Sunderland dan Bournemouth menempel di posisi keempat dan kelima dengan 11 poin masing-masing. Transformasi performa mereka kontras dibanding musim lalu ketika ketiganya sering berkutat di papan tengah atau bertarung menghindari zona degradasi. Kenaikan ini turut mengubah dinamika liga, memaksa klub-klub besar seperti Manchester City dan Arsenal untuk segera merespons. Manchester City menjamu Burnley di Stadion Etihad di menit ke-12. City unggul lebih dulu lewat awun gol Maxim STV. Burnley menyamakan kedudukan di menit ke-38. Hartman mengirim umpan yang dituntaskan Jadon Anthony. City kembali memimpin di menit ke-61. Matheus Nunes yang langsung menembak voli menjadi gol. 4 menit berselang, STV kembali sial setelah berusaha memotong bola malah masuk ke gawang sendiri. Di menit ke-90, Haaland menambah gol usai menerima assist Jeremy Doku. Tak lama kemudian, Haaland kembali mencetak gol keduanya setelah merebut bola dari lini belakang Burnley. Hasil ini membuat Citizen naik ke posisi ke-6 klasemen dengan 10 poin, sementara Burnley tertahan di peringkat ke-17 dengan 4 poin. Erling Haaland resmi menyalip catatan gol Ole Gunnar Solskjaer sebagai pemain Norwegia tersubur di Premier League. Striker Manchester City itu kini mengoleksi 93 gol hanya dalam 103 pertandingan, melewati torehan 91 gol milik Solskjaer yang butuh bertahun-tahun di Manchester United. Menurut data Squawka, musim ini Haaland sudah mencetak 8 gol di Premier League 2025-2026. Secara keseluruhan, ia telah mengemas 133 gol untuk City sejak bergabung pada 2022. Sebuah rekor luar biasa yang menegaskan statusnya sebagai mesin gol utama The Citizen. Tottenham Hotspur versus Wolverhampton Wanderers di pekan ke-6 Liga Inggris. Gol baru lahir di menit ke-54. Santiago Buono berhasil menjebol gawang Guglielmo Vicario dan membawa Wolves unggul 0-1. Tottenham yang frustasi akhirnya menyamakan kedudukan pada masa injury time. Joe Palhinha mencetak gol di menit ke-90+4. Laga pun berakhir imbang 1-1. Spurs kini mengoleksi 11 poin dan menempati posisi ketiga klasemen, sementara Wolves masih terpuruk di dasar klasemen dengan 1 poin dari 6 laga.
Atletico Madrid versus Real Madrid berlangsung di Riyadh Air Metropolitano. Di menit ke-14, Atletico unggul lebih dulu lewat sundulan Robin Lenormand. Madrid membalikan keadaan melalui gol Kylian Mbappe di menit ke-25 dan Arda Güler pada menit ke-36. Skor berubah 1-2. Menjelang turun minum, Atletico berhasil menyamakan kedudukan. Alexander Sørloth membuat skor 2-2. Babak kedua jadi milik tuan rumah. Atletico kembali unggul di menit ke-51 lewat penalti Julian Alvarez. Alvarez mencetak gol keduanya lewat tendangan bebas di menit ke-64 membuat skor 4-2. Di injury time, Antoine Griezmann menutup pesta gol Atletico dengan tembakan mendatar. Dengan hasil ini, Atletico mengoleksi 12 poin dan naik ke posisi keempat klasemen, sementara Real Madrid masih di puncak klasemen dengan 18 poin. Atletico Madrid kini mengukir rekor tak terkalahkan selama 6 pertandingan La Liga melawan Real Madrid, menyamai rentetan terpanjang mereka dalam sejarah persaingan itu. Menurut laporan Squawka, dalam laga terbaru ini, Atletico juga meraih kemenangan terbesar atas rivalnya sejak skor 4-0 pada 2015, sekaligus menghentikan rekor 100% kemenangan Xabi Alonso di musim La Liga ini. Keberhasilan itu tidak hanya memperkuat kepercayaan diri skuad Diego Simeone, tetapi juga menjadi peringatan bahwa dominasi Real Madrid bisa tergoyahkan. Antoine Griezmann akhirnya mencetak gol Liga pertamanya dalam 22 pertandingan saat ia masuk dari bangku cadangan dan merayakan gol kelima Atletico dalam kemenangan spektakuler 5-2 atas Real Madrid. Sebelumnya, sang bomber tak mencetak gol sejak 1 Februari, artinya sudah menahan diri selama berbulan-bulan. Gol itu juga mengukuhkan total 199 gol Griezmann untuk Atletico, mempertegas statusnya sebagai legenda klub. Kemenangan derby ini jadi momen tepat buat Griezmann meledakkan catatannya kembali. Julian Alvarez sedang berada dalam performa terbaiknya bersama Atletico Madrid. Setelah mencetak hat-trick melawan Rayo Vallecano, penyerang Argentina itu kembali bersinar dengan 2 gol ke gawang Real Madrid dalam derby ibu kota. Menurut data Opta Jose, Alvarez menjadi pemain Atletico kedua di abad ke-21 yang mampu mencetak gol dari penalti dan tendangan bebas langsung dalam satu laga La Liga. Mengikuti jejak Luis Suarez pada 2021, tambahan gol ini membuat koleksi Alvarez sudah menyentuh 35 gol untuk Los Rojiblancos. Kylian Mbappe sedang dalam performa luar biasa bersama Real Madrid maupun timnas Prancis. Penyerang 26 tahun itu berhasil mencetak gol di setiap laga yang ia jalani sepanjang September, baik di La Liga, Liga Champions, maupun uji coba internasional. Rinciannya termasuk gol melawan Real Sociedad, 2 gol ke gawang Marseille, serta kontribusi gol saat menghadapi Atletico Madrid. Menurut data Squawka, totalnya sudah 10 gol di koleksi Mbappe musim ini di semua ajang. Catatan konsistensi ini menegaskan statusnya sebagai mesin gol utama Los Blancos. Como menjamu Cremonese pada Giornata kelima Liga Italia. Cremonese harus kehilangan Emil Audero sebelum laga dimulai karena mengalami cedera otot saat pemanasan. Tuan rumah memimpin lebih dulu di menit ke-32. Nico Paz menuntaskan umpan tarik Jesus Rodriguez untuk membuat skor menjadi 1-0. Memasuki babak kedua, Cremonese menyamakan kedudukan di menit ke-69. Sundulan Federico Bastiroto mengubah skor menjadi 1-1. Dengan hasil ini, Cremonese tetap belum terkalahkan dan menempati peringkat ke-7 klasemen dengan 9 poin. Como berada di posisi ke-8 dengan 8 poin. Juventus versus Atalanta di pekan kelima Liga Italia berlangsung di Allianz Stadium. Di menit ke-45+1, Atalanta berhasil unggul lebih dulu lewat gol Kamaldeen Sulemana. Keunggulan Atalanta bertahan cukup lama. Juventus baru bisa menyamakan kedudukan di menit ke-78 lewat tembakan Yohan Cabal. Meski unggul jumlah pemain, Juventus gagal menambah gol hingga laga berakhir dengan skor 1-1. Dengan hasil ini, Juventus mengoleksi 11 poin dan menempati peringkat puncak klasemen sementara. Atalanta ada di posisi ke-6 dengan 9 poin. Cagliari versus Inter Milan di pekan ke-6 Serie A berlangsung di Stadion Unipol Domus. Inter langsung unggul di menit ke-8 lewat tandukan Lautaro Martinez. Inter akhirnya menggadangkan skor di menit ke-82. Francesco Pio Esposito sukses menyambar umpan tarik Federico Di Marco. Pertandingan pun tuntas 0-2 untuk kemenangan Inter. Hasil ini membuat Inter naik ke posisi kelima klasemen dengan 9 poin, sementara Cagliari tertahan di urutan ke-10 dengan 7 poin. Lautaro Martinez resmi menorehkan namanya dalam buku sejarah Inter Milan. Striker Argentina itu kini telah mengoleksi 117 gol di Serie A, melewati catatan legenda Sandro Mazzola yang mencetak 116 gol. Menurut data resmi Opta, pencapaian ini menempatkan Lautaro di posisi kelima daftar top skor sepanjang masa Inter Milan di Liga. Di atasnya masih ada Alessandro Altobelli 128, Isvan Yars 133,
Benito Lorenzi 138, dan Giuseppe Meazza 197. Konsistensi Lautaro mempertegas perannya sebagai pilar utama lini depan Nerazzurri. PSG versus Auxerre di pekan ke-6 Ligue 1 berlangsung di Parc des Princes. Di menit ke-32, PSG berhasil unggul lebih dulu lewat gol Ilya Zabarnyi. Memasuki babak kedua, tepatnya di menit ke-54, PSG menggandakan skor. Lucas Beraldo menanduk masuk umpan Seni Mayuldu dari sisi kiri. Laga berakhir dengan kemenangan 2-0 untuk PSG. Berkat hasil ini, PSG mantap di puncak klasemen Ligue 1 dengan 15 poin. Sementara itu, Auxerre tertahan di posisi ke-13 dengan 6 poin. West Ham United resmi menunjuk Nuno Espirito Santo sebagai pelatih baru, menggantikan Graham Potter yang dipecat menyusul start buruk musim ini. Dalam pengumuman klub, Nuno menandatangani kontrak 3 tahun dan akan memimpin laga pertamanya saat West Ham bertanding ke Everton. Nuno Espirito Santo sebelumnya dipecat oleh Nottingham Forest setelah konflik dengan pemilik klub Evangelos Marinakis. Graham Potter dilepas karena hasil dan kinerja tim dinilai gagal memenuhi ekspektasi manajemen. Al-Ittihad resmi memecat Laurent Blanc usai kekalahan 0-2 dari Al Nassr. Demikian laporan dari Fabrizio Romano di X Twitter. Hassan Khalifa kemudian ditunjuk sebagai pelatih interim menggantikan posisi Blanc. Keputusan ini menyusul performa mengecewakan yang ditunjuk Ittihad dalam pertandingan tersebut, di mana Blanc sendiri mengakui timnya mengalami kendala di lini belakang. Khalifa yang sebelumnya menjabat sebagai asisten pelatih klub kini mendapat tugas sulit membalikan keadaan dalam jangka pendek. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.